Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Cintailah Allah dengan cinta yang sejati. Dan yakinlah Allah Rahman, Allah Rahim yang tidak akan melemparkan kita ke neraka. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seneng saya itu betapa mencintai Tuhan itu aku juga di wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing neng sekeliling kita. Ya kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno remuk apa peluang wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin? Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplungno anaknya ning neraka. Itu Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang nona Allah itu bakal nyemplungno kawulane ning napa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab illal marid al mutamarid. Saking blodoke wong kon mlayu kok gede marah diparani, paham. Jadi intine walhasil nek ana mlebu neraka berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah kula pun menjawab. Paham ya? Jadi kan mlebu neraka dinyalano aku, paham. Ambil tenang aja, jadi ini ora bakal selawat. Nek wong iman ora bakal apa? Ya kan 1 tahun ya lumayan. Kaku hati. Di Kulo punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng. Kulo nggih nate Rasulullah ini teng Ihya teng kitab Roja. Niku walian, Nabi guyu, jadi boten nangis tapi guyu gara-gara ada seorang lelaki tanya, ya Arabium gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya berkata Nabi ya lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewe sama malaikat. Jadi lucu tak ada. Dari Nabi Allah dewe langsung guyu. Wah, idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang ndak urusan Allah dewe. Wong apik aja. Lucu. Jadi idan aflah aku seneng nak urusan Allah langsung dibanggakan apa? Malaikat. Mergo Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa-apa kan jenenge. Mulai cilik hormat kula. Dadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Mulane kula lah yo masalah tapi masalah itu sing ngisap malaikat lho kan. Iku perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nak dihisap Allah napa? Biasa. Lah iya, pangeran apik-apik itu. Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul ning pangeran dari pangeran suatu saat walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melakukan pangeran dituduhno wong mabuk, wong macam-macam. Dem cara kowe iku piye? Gusti mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina. Bunuh saja. Pangeran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Siapa kan yang bunuh saja. Mau mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan jadi macam-macam. Suatu saat selang beberapa tahun gitu Ibrahim pangeran nyata. Anam sebelah Ismail. Gusti ini samratu faat ini buat saya. Kon jelas. Lho kok dhisik ngongkon aku kan mateni aku ora mikir, kayak tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Gemur gitu bener pikir gini. Orang gini dia tetap nangis karena Ibrahim itu udah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembilan apa? Anak dari pangeran. Loro itu sakit Gusti. Wong kok menyembelih apa?
Lora aku. Iku sing gawe aku penak wae usul kon mate. Rumah sama aku gak lara pas usul kon apa? Mate. Paham? Betapa cintanya Allah. Itu dua cek mau, barbajingan ra tobat malah mlebu neraka dhewe ora dilebokno. Normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka. Ini cekel ini, hadis sopan paham ya. Normalnya Allah itu udah akan ngelebokno hambanya teng neraka. Lalu dari Arabi wau bareng dikandani sing hisab Allah senenge ra karuan. Idan aflah, kalau gitu kalau betul. Ditakoki bakane Nabi, lho kok iso nyimpul ngono? Wah, nak malaikat itu sakit salah. Modelnya itu dendaman. Tapi nak Allah itu baik-baik saja. Panjang Nabi itu, terus bareng orang itu ngira kode sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga, ya orang itu. Dia cara menyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran rapi. Kok kakean nafsu, kakean proposal, paham? Dongo jadi wong soleh, jadi wong soleh pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Ya soleh ya populer, ya soleh gitu kok populer. Laris pengajian dindi, orang populer apa sih duit orang rasa cukup benar. Terus di pulau populer atau enggak duit, karena duit akan saya masuk bujuk lo tuh. Mulai kepengen wayo macam-macam. Ibu sangat berkeluarga, Pak. Orang anti dosa di keluarganya apa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, Pak. Tuhan di Pulau Soro. Di sini orang ngono hubungan dengan pangeran ora usah. Wong kula sing alim ngeten ora tau pengen ditantri ora kepengin di umat. Pokoke wong alim juga dimulang-mulang. Kalau pangeran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah, jelas. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Bodoh harus lamanya kan paham. Nah, gue bukan ada nuntut. Berapa pengen kenal, berapa pengen nuntut. Lalu kalau tak kau yang solusinya ikhlas itu biasa. Gampang solusinya. Aku nak mulang tangan, lalu dicatat mengeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu belum turun. Aku kadung ngamal ini, pengen harus nyatet ya makhluk. Jadi rasa saya ini buat catat. Kau nak nuntut mbek makhluk berarti kau sirik. Wong mulang demi pengiran, kok opai nuntut nih? Makhluk bodoh sekali. Ya angel kok. Yo malah ikhlas itu gampang, malah angel kan nuntut makhluk. Misalnya duit kadang di urusan dewi. Yo kadang ben ngekeki ra duit. Sing duwe urusane akeh. Malah bento. Yes menengah biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hadis sahih, kalau mau itu harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas, itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Orang Arab nak darah ini di hijab. Jadi dari pengiran ngomong ngedikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Kita baca kitab ini di kitabnya Syabul Qadir Al-Hunyah. Syabul Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Tolibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini hadis bin Imam. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham, sesuai paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab itu jauh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue. Dadekno aku zat paling ora penting. Ahwanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak? Gua mau curung teman. Makanya kalau ngakoni tenan. Jatuh-jatuh jadi wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Malah kita paham, maksudnya gue kudu tak ulang aku. Maksudnya sama kudu syukur. Nah, salah merang alim, maksudnya. Aku bijak tak pukul. Kalau ngaduk pukul di bantah itu, kalau nak tahu itu malah ramulan. Mulai dari bojo kula wis habis jenengan pirullah kok kaya mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tak wis ramulan. Sampeyan misale wayo Allah tetep tak arani wong alim wis cuma dosane jenengan ramulan. Loh. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu rawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang janggal dia sadar-sadar aku rawong dunia. Jadi ya. Monggo sinau tangi turun nganti turun. Nah, itu kan enggak kebayang itu urip kan. Kulo mboten pegatan pun tak.
Wongnya apa bocor, bocor kula dari itu tulah ben bocor ning sedan 9 kilo kemudian ya berangkat. Enggak terakam mbak jarang. Ora kok pakai nek rasa nang seneng mau kayak wong ulama. Grono wis nutupi aurat ya seneng aku ora modal. Ana ulama kok lho bojone seneng amplop abang to ijo seneng ora ulama. Nek ulama ro yang nutupi aurat yo seneng. Paham ya? Iku selera ulama. Ulama kok disuruh. Wah, pas lagi kira ini nih ora ulama, maklar paham. Ulama cara pandang mau kayak nutupi aurat. Awarai jadi mental ulama kudu ben mental maklar. Iya ulama sing enggak pegatan itu jarang. Saya ini syukur sekali. Saya ini di Bujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat bojone ora tau dikeloni di barno wae. Pokoknya dingin saja. Terus Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas. Dulu enggak ada toko orang pasar. Tapi dobong kabeh karena dianggap problem yang marai gak harmonis itu mergo kaya boleh kitab. Kitabnya digilirnya susah. Nah, bareng diobong bojone masih bae mulai nyongkone bojone kata harmonis mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau enggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah. Saya ini alim kan untuk nyari ridho jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridho jenengan bukan karena ini. Minggat ning alas. Mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Muridnya ada yang bedaplek kayak rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, dari raga apa cek godom mbek timbo. Jadi ora kira-kira murid elek. Dari Imam Ghazali jame nak. Aku ning alas engko. Tak iki ra iso kan. Kalau ajane kepen minggat ning alas, tapi malah suwe Cina to. Mung alas iki HP sing nguasai malah non muslim. Dan saya kira iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawet-sawet suwe wong. Aku nggawa dom perkara ini mau aku butuh sholat, jadi nak sarang kusuwe tak dondongi diri. Tapi mbok, butuhku mau wudu, jadi kebutuhan gue mau wudu besok minggat itu bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Lalu kalau yakin umpama Imam Ghazali ini urip saiki ora disenengi tandane. Karena sudah-sudangan ora tau napa. Apa saiki ae di kabupaten aman deh. Wong dewa-dewaan ikhya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ra ngarah kena bocah ning wali matul. Ora ngarang. Lalu aku bareng dia ngarang ikhya, kita disuci. Kitab-kitab tentang usilah, tentang apa itu. Ya sudah terjadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh, minggat di seputar masjid. Soalnya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, wahai Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok. Ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali. Karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali populer sekali. Seorang khotib saja mengutip menurut. Ya, dia ini makmumnya yang godom, mojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman. Karena si khotib mengutip kolal Imam minggat menaik. Ya sudah begitu di banyak ulama-ulama. Nggak balik mana tak tuju. Orang pegatan rekanan bujurnya dia nyali tenan. Apa itu ya? Darah pegatan. Jadi bujur. Oh di darah pegatan tulis alhamdulillah. Gak jurusilah. Tapi memang orang-orang alim betul loh. Kalau sampean pegatan kan orang pengaruh. Orang alim aja orang hormat tuh. Ora oleh dusun. Awang alim mangsal, alim kaliber ta lho, sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita nggih jenengan. Jadi jenengan cobalah sakniki mumpung wulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti sakniki ini kulo dijajah Hizib Nasr itu karangane Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top, termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa, karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal.
Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup, padahal kabare, itu tenan bulan. Dari nak kiai itu jadi dijajal di santet. Kabare nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo moto hizib sehingga gunung-gunung gak mandi, santet gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hijab itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena guna-guna krana Allah ta krana hijab itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tuwa bareng kowe di hijab malah tauhid merusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Iya betul. Coba di hijab kan malah keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hijab ya wis napa? Selamat. Malah ini buatan pulau wajan. Dan bareng pulau buatan pulau wajan ini kan, pulau tidak ada iki tua. Hak bingung nyaya nyaran yang emak. Gue mau coba gitu. Mau ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Malah hasil buatan non borang mencari uang. Pulau nu rapati rocoran uang. Pulau cara pangeran tuh. Pulau nu biasa hubungan dengan pangeran. Malah hasil cari uang itu rame-rame susu. Terus ini wonten dom ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten. Ini kisah nyata. Dom-dom itu jumbo, tapi rasa maca bismillah haram, maca bismillah, mari dasi gede. Tapi murah mandi. Ibu saya itu nangis kan golek ilmu tua. Wong nak popo tangis, misalnya popo aku mati loh. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, kan umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok, yo duwe rezeki ya iso tenan. Tapi sak usai kowe seneng proposal, orang ini ramangan. Loh zaman itu kemangan popo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai napa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu senang. Dan agak dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu orang-orang itu. Manusia itu mesti bintu. Ke manusia itu kok bintu ini manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran sewakan al-insan zaluman. Ya udah, zaluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Zalim itu zalim biasa, nak zaluman banget. Jadi ini, ghafir itu nyepuro biasa, nak ghafur akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh napa syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, rauf, pakai wazan mubalah. Wa kana al-insanu zaluman wa akeh zalime jaulan wa akeh bin. Ini dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin itu sudah nyoal Tuhan. Mergo bareng ning kandungane mboke, melungker ana ning kandungane mboke itu takok. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa? Ngurangkan gue popong, ruangannya namun samen. Ngapain bikin sikil? Mereka melaku. Ya ruangannya namun samen. Jadi Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah mata ala kelamin orang musuhin. Jadi dia mau semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa? Sempit. Digopo. Ya pangeran pasti protes mau nih gue kurang apa-apa. Jadi menengah ini alamu malah tak alam mungkin menengah itu roh. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakian tingkah, kakian pola. Dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran, dia ojo protes ben apa? La yusalu amma yasalu wa hum yusal. Allah ora iso ditakoki, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yusalu, tapi kalau kita salah dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso ini hadis ini kalau ke king narukan king omah kalau mboten mungkin nyilang sofa napa mungkin sira duwe pamit mesti napa mboten duwe tak jamin
Paham ya? Terus ini penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang benar tiang-tiang lugu. Dan itu dicap Rasulullah, aflaha ini saudara. Orang itu mesti berjuang. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai juga nabi mati. Misalnya dia sudah umur 40 luar. Dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang sitok-sitok. Mengenai tua, karek totalan. Karek iki. Ya, lalu kayak kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu bisa bakat mati sudah senang. Karena mereka, ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan, harapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali ya. Gue nggak demi pengiran sih wali. Saya yakin. Gue betul wiridan dari dalam mobil saya ijazahnya mulai mata ayah minal masrik ilau masrik. Oleh gue cek-cek di partner jantung bodoh kayak dia yang ngamek. Tapi murtilah bingung kita, aku yakin. Waduh bingung ya, tapi pengiran tetap apa? Karena takut dihisab. Tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat saja? Allah sendiri. Wah baguslah kalau gitu. Semua ngomongin. Semua ngomongin. Perkara Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Nah, apa kan mesti baik-baik. Nah, itu rupakan dari kanjeng Nabi kena aku pengen roh ahli swarga ya dulu iku. Saking mencintai apa? Mana nyifati Allah yang baik-baik. Tut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Iku kula nak maca teng Ihya dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune to. Nah, apa kira eling nak pas head apa meeting? Lho boten ini saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Tangi turu angop tak boleh eling-eling. Lho boten ini fair. Lho tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala? Lho kira guyon, wong tak baptis tenan bener. Bener kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita anggere ngaku susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Kena seneng cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau utono ngicingin, ngempete macam-macam, kaite, angope, kerenge barang malah kok. Nah jadi bojo malah kereng barang ganti mikirin barang. Tapi kalau kamu seneng pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, ratu barang ini berkorapi. Makanya kalau dikonco kiai ya kurang ajar. Gus kalau nak ono wong mulai kepengen wayo kesenjuk wedok. Nasihatku gampang. Wah aku sebenarnya itu alis gue gampang. Ini ngopat mising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodenya cocok. Lah aku pengiai dalil ora iso Gus kalau riyen mondok rapati ngalim. Gak dalil-dalilan pokoknya yang penting wong mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Rezeki jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah nyoal. Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong seneng cawe itu pengine ngekeki, seneng pangeran malah jalu. Itu seneng model apa? Paham? Jadi Mang Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lho nek seneng cawe itu pengine ngekeki. Wong seneng pangeran kok malah apa? Aneh. Kan sampean ora nape wong aneh, Mas Fahmi. Terang. Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan keseharian. Dan aku sebenarnya akan senang pangeran terus ngulangi demi pangeran saya memberi. Mulang gue untuk apa saja. Tapi untuk swarga ini insya Allah itu untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Ta'ala. Nah ulama ada. Wong kula ada pengalaman dia nanti ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama dia konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi beli swarga ora krono ngamalin. Mboten cukup ngamalin nek mlebu swarga. Niku anake memilih. Lah tak sing pidato aku ora ngongkon. Kulo nggih tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umure 80 tahun.
Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadli Allah ini rantai. Nah, ini jenengan seneng krono ngamali atau krono fadli. Fadli mohon Gus fadli. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadli Allah. Zaman itu sahabat juga janggal. Lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase. Logikanya jelas. Jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning dunya kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama buat. Mulane dari ahli sunnah tenajan ora pati paham. Pengikut ahli sunnah orang Arab paham, pokoknya meskipun kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoknya tamina wa ta'ala mulai dhisik ora tau paham. Wong mulai cilik mondo, ya ora tau paham. Nganti saiki yo pahame kok ngaji terus ndek sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong tentu entek bingkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau. Padahal swarga selawase awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte jenenge, paham nggih? Lo nak bayar kan berarti lonte itu berarti kan transaksi itu. Begitu toh, Gus? Lo kok enggak gitu. Padha cerdas lho. Sini gini. Ada kalau nama cerita ikhya, betul. Enggak niat menfonis, Bos. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau di pengalaman. Kalau di pengiran lalu di konco sing lucu-lucu. Saya punya teman wartawan di Publika itu ya waktu saat 3 orang ini. Saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita. Ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan pulau, 2 wartawan tadi. Jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Jadi dia cerita, yang satu itu cerita. Apa Cina barang? Oh, ngomong ono gratis, maksudnya bojone. Dia tuh janggal kenapa ada orang Cina mau ngomong ono apa? Gratis, maksudnya bojone. Karena aku cerita berontak, jangan ngomong gratis. Agar bulan nggak kayak duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi sama gratis, kodoe makasih. Dia nggak terima kalau ngeloni ngomong apa gratis. Jadi 2 dialek yang lucu lah terus. 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita ini tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus. Wah, ya kasus ada aturnya ya kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek itu sah saja dalam proses sosial itu apa? Sah saja. Rasa berbeda. Sosial itu naik kafe. Nanti kalau belum balik, saya itu seneng sama sufi-sufi kayak Nabi Rudin Goda, tetap Nawas semua. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia. Yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Jadi suatu saat Nabi Rudin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, bertune kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, terus disambut. Dia ngambil, monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darane ngedan to. Darane wong apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh, ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut, berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu
Rasional dan rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berada untuk panganan, paham? Kemangan berarti dosa karena ndak kamu kan. Karena yang disambut mobil. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Korea dia janggal. Bapak itu kan tuku kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemahan. Tadi dengan edisi Mas dia anak kula kasih WSD. Semua nang ternyata. Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya Bapak. Ya Bagong seneng guyon, dia seneng guyon. Wah, tetap Pak. Saya itu punya kitab Guna Waktu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa. Bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngenyek dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya beda. Sufi wagur disok noning saya. Sufi makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan selalu logika itu dipakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya. Kamu biarkan sah. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati baju saya. Ya sudah baju saya yang makan. Itu banyak yang tersadar. Ternyata nggak benar. Adat kita begini ini. Itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah belas guyonannya. Corok-corok sufi. Paham ya? Terus ini peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan sama harus yakin itu. Memang sebetulnya tidak akan. Saya yang melalui kesusuran, cuma kelirah kena. Oh, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akabah mongko nangis nganti ini sungkem. Akabah nangis ngantos ngeten iki, ini Akabah. Dados misale kados kula teng meja nggih, nangis ngantos ngeten iki namine napa? Akabah nggih. Dadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakti halin nangis sapa Nabi. Tumarofa mongko ngangkat sapa Nabi rasa ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu, faqala mongko dawuh sapa Nabi, inna waha sakmene Allah taala iku la yu'adzib. Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sang pira-pira kawulane Allah. Arwah iku asline ra bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Iki nandare napa? Wedhus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe nang berat iki. Bojo mlayu mulai dhewe sini kowe. Bro. Apa? Poligami mek kawin pemindo iku padha-padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi padha wae. Poligami yang ngrasakno loro, rabi pegatan rabine yang ngrasakno. Iku ilmu rukin. Yo iku kodok-kodok kudu ditompo. Inna wa ta'ala la ya'dzikurani sapa apa ibadi sing kawula ana wa illal marida kecuali sing berot al mutamarrida kang banget berot kang melayu. Allah dirupane wong ya tamarradu kang berot sapa wong ala wa saking pangeran. Wa abalan mo sapa wong ayaku lan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten niku. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau bayi itu gak ngaku ibu-ibu, terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku iku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pangeran. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nate saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masyarakat Allah pidato begini. Biar untuk ngeri ya pidato ini. Wow kayak Dawe Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kafir. Semuanya masih ono kafir. Di Mustafa ono, Rukin ono kafir. Aku kok Arab kan, tapi ono kafir. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja?
Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Liya abuda, lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwonen duwe, golek duwe. Sing suwonen pangkat golek napa? Pangkat. Sing seneng Yesus golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing suwonen duwe golek duwe, sing populer golek populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing golek pangeran mau sithik. Mergo yang benar-benar menuhan ke Allah mau apa? Sithik. Itu termasuk aku dengan Yesus. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mau sithik. Kuwabe golek, harus golek duwe, golek pangkat, golek populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik mengawur pangeran irji'i balio sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah? Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran anut aku otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran langsung otomatis irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Karena bener-bener hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani fadkhuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya radhi duit. Kamu radhi duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai, masih ada. Dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Ini misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasolat dulu, kodok itu dia tenang. Dia nak kehilangan duit. Orang itu turun, musuhnya kehilangan, duit 1 juta hilang. Oh, orang itu turun. Sudah dibuamu, selalu uji dibuamu. Nah, itu kan. Nah, itu coba ini nyorong, itu nyorong. Kenapa terus nyorong? Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa ayat amanita qada ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Nah, pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa akharana apa? Saya. Nah, itu terus ada syafaat. Wa akharuna ataraku bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa akharana apa? Saya. Tawu ayatuban apa? Ali. Terus kanjeng Nabi rondo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, sebagai sing bingung nyembah jenengan cuma campur nyembah duit, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, lah kan. Lah niku seputi. Di baro pangeran kilau 40 tahun harus dijawab. Baro, mereka nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat itu podo, aku bingung. Orang-orang masarmu bangun itu. Ya kayak zaman di Indonesia, yati hunafil ardi ini pun begini. Makanya ciri utama orang sesat, itu bingung. Makanya pangeran Agabarnot yang sesat itu orang sing hairona, orang yang bingung. Lagu ashabu yatunahu ilal huda ini. Hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kulo ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lain kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepen maksiat. Misalnya sebagai wong saleh kadang kepengen haji, atau kepengen ngaji, kepengen mulang. Ya kadang punya keinginan kesalehan. Kadang itu tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal keinginan salah yang dibarengi berontak ning Allah udah dirasolah. Kalau gak rugen dikirim arah. Orang mesti terus ini, tapi saya kan terkirim arah. Kok pengen haji teman-teman nganti ngerti malah pangeran lucu.
haji itu ora mesti apik kanggo kowe. Tapi protes nang pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kita misalnya kayak kepengen jadi kalau kepengen tahajud bikin mikir satu guru cuma berdua tentang mikir boleh tuangi jam 5 kok masya Allah setan apa semua itu pengen padahal setan dewe Pak kok nanti raisa tak itu malah jadi setan double terapi jadi juga pengeran adanya orang ngono ya tangi dulu terus sendiri terus subuh besok dibaleni meneh tapi ora usah ngeluh kok kula maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh nek nyebut Allah suwe-suwe ku apa ora seneng dadi Allah ku lucu nek hadis kucing perkarane sepeten ora napa dadi jan pengira ku naramati saleh teman-teman nyebut aku ya teman-teman ini lucu pengiran ya lucu. Jadi karena kan relatif kan. Wong rapati soleh teman-teman ngidolakno pengiran. Jadi ya minimal wae kata-kata enggak menjurat-jurut tradisi taat. Ya ora hikmah. Kalau mau kasih sih. Jadi pengiran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati wae aman kepen awor terus kan ya udah adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Malane ketika Imam Tobari nafsiri fadkuruni askurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu kanjeng Nabi diwarai pangeran, "Hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim iku, yo Islam tapi dolim-dolim. Kon eling aku arang-arang ae, beda salat fardu. Kena napa Gus? Wah, nek eling aku tetep eling dhek, tetep eling salah. Nek eling salah kepengen soal. Jadi inget, jadi kowe kesuwen eling. Apa suwe-suwe yo cara komputer itu direset meneh terus diwaca meneh terbaca meneh. Dari Pak Mustafa jenenge Sapir, dieling-eling jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau Pak Tril kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nak rapati saleh iki linge suwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah ya dieling-eling. Suwi lha iku sebagian kasus. Paham. Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niki kula suwun. Nah sampean mung saleh kok ben kaapian wis kepengin wae. Nek ora kesampean ora usah protes. Wis sesuk balik meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kalau diarang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi ora kena ditiru paham. Mulai dicek nak ulama ora pati kuat wiridan ini wis sunat wong. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, ora tau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua tanah Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang kepaham. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Ubay, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu tidak pernah puasa sunat. Atau ibu nih, kamu itu nak pidato baru nyarana puasa sunat, orang tak puasa sunat. Aku nak puasa sunat itu berpatu kabur, itu terus Quran. Mana sampai tak seneng mangan, yono sanatif. Aku itu nak, awak. Nak moto sunat itu nak memperipatku nopo kabur. Jadi saya apa-apa tok temaan dapati tujamu ya kabur. Ya kabur teke, kabur meripat. Niku ana sanatur Korea di Al-Qur'an diserap dua film langsung ora kuat foto. Atau kancaku wong di kanca latihan niat. Bareng sawal-sawal pidato manso Ramadan cuma atau sitan min Syawal pakai nama Tomat Daro napa kul. Wong sing poso Ramadan terus poso 6 dina, padha karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng do sowan ning dekne mangan. Protes ada wis lugu-lugu itu. Pak Yai rugi kula poso. Sepuluh jenengan bos. Kuan aku terus wapok kula ngiyai kok suci lho. Kalau tadi kita khutbah ra ngomong sing akeh-akeh ku. Alhamdulillah ge jenengan kasih poso Ramadan mun sae iki. Kawani dhewe nyarana foto apa? Lebino. Bon sae niku nggih pun pisan foto sing mboten pura foto mawon kuwata.
Jiran purun poso pun apa? Tahun boten sak ditabahi pun sae. Apa ngiyai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus meneng ya wis. Padahal bapak kula riyen mulai ngiyai ngantos wafat itu dipoto nembe. Bapak kula nggih lucu mulai dia poso ngantos tapi beliau gak seneng anake poso. Dia lucu bapak niku memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri ora usah poso. Aku yang poso. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu ya belajar itu nomor satu. Belajar itu apa? Dulu itu memang dilarang. Santriku haram poso. Nah, santriku tenang ya sinau sering. Poso balung merusak Islam. Poso balung merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kaya carane hukum menuang atau hukum. Budaya hukum sampean mikir Mas Buk mau apa kang eling ngono urung paroe. Nah mbok wong di anak piro narada anak piro bojo yo piro. Sulus piye, sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sudut. Ngono ruwet. Kalau nak foto bener masuk daripada bawur atau apa? Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini betapa susahnya agama. Bener aman susah jadi gula. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lugu ning kursi malas. Ya lugu terus turu gladuk. Hari itu melek terus turu gladuk. Itu sungi ngoten ya ora tahajud ya ora witir. Padahal Ahmad bin Hanbal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Hanbal tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, mi'ata rakaat ini. Nah, tapi Ahmad bin Hanbal nak ketemu Syafi'i itu salaman itu. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Jika putrinya itu protes. Mau gak Syafi'i nganti koyo piye to jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat bersunton. Kalau yang 100 rakaat saja nyucup berarti itu kan 200 rakaat kan pikirannya. Berarti kok pengen uripe Imam Syafi'i piye kok nganti dipuji-puji apa ya. Bareng diinceng ternyata Imam Syafi'i nunggu karo riyen utang dipan. Tadi riyen boten enten kursi malah ten dipan. Orang musuhin duduk turu. Lilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dan duduk turu meneh. Wong wonten nganti sewengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat subuh. Ya siapa? Putrinya protes. Mensomati apa ya? Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-lailah. Dia diceritakan bar salat Isya mulai ning dipan. Terus jeglak-jegluk turu tangi teh. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima za akram baru asyad dal ikram. Wa azam baru asyad dal ta'zim. Sampai jalan mulia anu ngono perkara. Ternyata Ahmad Hanbal yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hanbal ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat ta. Ora kok terus ngoten iki. Mulane kula nak dicek rugen ya tak kebal wonten. Cuma yang ngingkeng Anda lebih baik. Akhirnya sinten Ahmad Hanbal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balawat ni binti annaka kada wa kada. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Dari sedekah oh ya istri. Putri kamu benar sedekah iya benar. Lalu kenapa? Iya Mat Ahmad ya. Aku mikir sudah masalah. Orang harus ketemu jawabannya lagi ketemu patang kalau tak tapi kira ketemu. Dari fakta tuh siti nama alasan aku mikir sudah ada masalah. Min umurit ini tak kurang ketemu kan. Terus Imam Ahmad Hanbal mulai bernyucuk mulai terus sampai jauh naumul alim abdul ibadatil jahil. Turunnya wong alim si apik timbang turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak. Betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini ini yang kasus nyata. Nabi itu jauh dan ini jelas jauh Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garom saat garom dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia tidak ada mukmin lagi, tidak Muslim lagi. Dihukumi kafir.
Lah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa, masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hanbal ditanya. Ahmad Hanbal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu di mana? Ya kharaja minal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Di muqtada hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hanbal takut, ya Ahmad, ya ayyi'in yatub. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Rumah sampai guyung ngakak-ngakak. Sampai nyerot orang, guyung ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Sholatul wong kafir juga sah. Ahmad Hanbal langsung Imam Syafi'i sampai dengkulnya di situ. Karena dia caranya ngomong paradok, mereka kakek sholat ramiku. Kalau dia menghukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hanbal kan lucu, menghukumi kafir tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hanbal darani sholat sah, diam-diam dia darani yurung kafir. Mau diguyung ngakak nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Jadi sholatnya orang kafir juga gak tahu. Allah sadar. Iya, tak hukumi kafir kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia nyucuk berdarani anta faqih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan gitu. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah mbek orang salat wae. Perkara ini mikir, perkara ini apa? Mikir. Mana jane Imam Syafi'i, mergo pikir duwe utang kan. Kontak lantek tapi ra mikir hukum, mikir napa? Utang, kasus. Paham itu ulama memang berat. Jadi betul ada ulama seneng betul. Kalau ceritanya malah ini, fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhnya Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhnya Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit di bumi. Muawiyah be Sayyidina Ali masalah ngalim langit beda apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ihram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Mau ya wisen ya? Iya, berarti jawab. Takok, wong paling alim musuhku. Jadi gue berarti Muawiyah gentleman. Ngongkon utusan kontakok si dinahnya. Jujur, min Muawiyah amiril mukminin ila amiril ilmi, jadi maksudnya dia ngaku kongkong ketua wong Islam tapi takok nih ketuane ilmu, mereka dia sadar narangan. Lho kula mboten sombong, kula kan saiki biasa di mana nih ketua-ketua anu takok hukum, lha ketua takok aku. Mboten terus alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda to. Takok. Tapi Sayyidina Ali enak. Ya pas pidato pas khutbah, Sayyidina Ali kan jadi dendam mek Muawiyah, karena nek kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna andukum. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok aku. Biasane men bakas politik. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabdu." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabdu. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab, cara Indonesia apa? Waria ora mesti mari kadang ya mau gayane tok waria. Makanya malah cara bahasa Arab kayak khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga berarti kan Tuhan ngendikane ora lengkap. Perkara ne ana jenis ketiga, rupa-rupane napa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sampai lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha.
Ya. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqaz dzakar wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan saja. Paham ya, kalau kalian dimulai. Jadi misalnya ada orang waria, mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemakhlukan kita mengatakan itu waria, tapi dalam ketentuan Allah tetap dia benar-benar laki atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupa itu. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yakun. Di mana napa kencingnya aktif. Iku ulama. Lu bayangno misalnya sampean jadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak berjuang Allah poso kan. Itu bapak saya riyen nggih ngaramno kula poso nggih. Kira poso ra. Menyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, cara ulama wis mikir jatuh salam template ora pati ulama kan. Tapi ya apik itu siar Islam ya. Tapi ora mikir hukum nih. Kalau hukum yang dimetidik takut balawa minkum takut balawa. Bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik dengan Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Kita punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama. Itu mirip-mirip tenang. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dengan guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i yang pun apa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kan poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Kalau ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji, sudah ya. Wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rajatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa, kalau nyontok bolak-balik. Nak rukin dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rukin terus mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan lah Allah ngendikan idaro jatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal apa temangsang ning Irang mriyen den kapal. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar wong omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp adin ida napa project. Begitu juga masalah tayamum. Ini bersama senang fikih, bersama ngerti nak ulama itu pantasnya dapat tahajud. Teman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mah. Bukan jujur mah mana? Timbang munafik apa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air, itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa-apa dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara membuat itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang enggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge ra roh tuh. Itu maksudnya. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nek wis golek ora ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah, ngono artinya falam tajidumaan, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diberada di sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, tak kalimat. Bukan witir piye, bukan tahajud. Ini kan cerdas nih, Bu. Paham ya? Semuanya kasih kenapa?
Niki mun lim. Mun kalau waktu sing tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor ke subuh kok. 6-3 betul ya? 6-3. Aneh-aneh. Kayak Islam anyaran waduh. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salama Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta den tekano yaumul kiamati ing dalem dina kiamat di an'ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Kayu kalau muka diucapno pengene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka iku nyelepno sira ing iki kafir pinari ing dalem neraka hum satan ing sak celupan. Kayu masuk muka dicelupno sapa wong kafir biyen dalem neraka. Jadi ning donya selawase-lawas uripe enak ra karuan. Barang ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus napa dintas. Sumayu kalu mongko nuli den ucapno lagu maring fulan. Fulan. Hal asobaka ana to mekenani kae sira zaman ning donya apa nak imun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak. Kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap lah mboten. Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawase-lawas lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, ato iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal atau bahkan imun qatu fayakulullah Gusti waduh, ngerti ora ngeten pun ora penting nikmat itu semu. Ma asobani nak imun qat. Kalau ora tau untuk nikmat blas Gusti. Saiki walian. Bayu talan dintekano biasa di mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kere macam-macam babala lan bala. Bayu kalu ismisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga. Malah swarga widadari 100 kan. Widadari 100 semuanya serba bayu masuk. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus bayu kalu mongko dicamno lagu maring wong. Fulan ala sobaka durun ketu abalaun. Piye kene dunya tau lara. Padahal ning dunya kirene gak karu. Kaya kulo lah Gusti mboten blas swarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mare nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Kenapa? Tapi hadis ini penting itu. Betapa tidak pentingnya dunia. Betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kini dunia nak ditekdir juga itu suka atas syukuri. Nak ditekdir melarat dia kata sama sampai. Rasa untuk pengiran. Otot-otot sing suka kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid ragati. Macam melarat dia rasa kepen suka gitu ya adalah. Dibang kepen suka rakyat turutan atau orang rusak kepen. Nanti ditekdir ditompo tapi rasa apa? Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.